PLN dan sekarang sebagai freelance consultant. Dan secara khusus pelayanan Bang Ruli saat ini di marketplace ya, untuk professional ministry dan juga untuk pelayanan pasutri. Tapi tadi Bang Ruli juga bilang di masa pandemi gini banyak juga ya diminta lagi ke mahasiswa ke kampus, cerita-cerita lagi pengalaman dan kesaksiannya kayak gitu. Jadi kita bersyukur Bang Ruli boleh hadir bersama dengan kita untuk berbagi dan juga men-sharingkan apa yang dia renungkan. Karena itu, tanpa berlama-lama lagi, aku boleh persilahkan kepada Bang Ruli ya untuk memaparkan materi. Dan untuk teman-teman yang nanti akan bertanya, tadi mungkin sudah disebutkan oleh Kak Yanti, nanti silahkan boleh catat dulu mungkin ya, karena kan grup chat di disable, catat dulu, nanti jadi ketika waktu tanya jawab, teman-teman bisa raise hand, nanti akan di-ask to unmute oleh host, nanti teman-teman bisa unmute sendiri, karena sekarang kondisinya kita nggak bisa ngechat, kita nggak bisa unmute sendiri, supaya sesi berjalan dengan baik, kayak gitu ya. Tapi kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan dicatat, disimpan, supaya nggak lupa, dan nanti di waktu tanya jawab, kita bisa sama-sama diskusikan. Oke, karena itu tanpa berlama-lama lagi, aku boleh persilakan Bang Ruli untuk memulai pemaparan atau sharingnya. Silakan Bang. Terima kasih Ray. Karena Ray juga baru saja menikah, sudah tertutup dan sudah double ganda. Jadi saya mohon juga nanti ikut berdiskusi, ya, memberikan tanggapan, bantuin saya karena kamu sudah pengalaman juga. Kalau saya mungkin udah lama menikahnya 37 tahun yang lalu, semoga bisa di-refresh sama Ray nantinya. Oke, you are getting married. Ya, ini suatu pertanyaan. Kamu mau menikah, gitu ya? Oke, saya pengennya nanti kita banyak diskusi ya. Jadi saya tidak ingin bicara satu arah, tetapi banyak diskusi, bisa tukar pikiran. Karena pasti banyak masalah yang bisa kita diskusikan. Tapi saya hanya memberikan beberapa poin-poin yang penting. Yes, please. Next. Nah, banyak orang menunda pernikahan pada masa pandemi ini. Ini fakta. Karena memang pembatasan kegiatan masyarakat. Kalau di luar negeri, lockdown, betul-betul berhenti ya. Kita itu ada PPKM. Pandemi ini bukan hanya mengakibatkan korban yang begitu banyak, memprihatinkan. Seperti saya pribadi, saya mengalami bahwa abang kandung saya meninggal, kakak ipar saya meninggal, teman saya banyak sekali, teman di gereja juga, bahkan orang di kompleks perumahan kami juga warga dari, karena saya juga RT di sini, RT ya. Jadi betul-betul real pandemi ini. Nah, pandemi ini juga berakibat secara psikologis terhadap banyak pemuda-pemudi. Ini fakta sekali ya. Banyak yang terganggu relasi antara pria dan wanita yang sedang berpacaran, bahkan sedang tunangan, karena memang dibatasi hubungan antar manusianya, tidak bisa ketemu. Apalagi beda kota, beda tempat, apalagi ada yang beda negara. Jadi misalnya, Inggris itu sampai memikirkan, saya kira satu-satunya negara di dunia yang waktu itu terjadi, tahun lalu terjadi ini, Inggris memberi kelonggaran kepada pria wanita yang sedang berpacaran atau bertunangan untuk bertemu pada masa pandemi. Khusus dia berikan, karena mereka bilang, bagaimana dunia bisa lanjut terus dengan baik, dengan ada orang yang korban-korban daripada pandemi ini, bukan soal hanya kesehatan, bukan hanya soal ekonomi, tetapi soal psikologis, banyak orang yang frustrasi, orang yang depresi, dan banyak juga pasangan-pasangan yang tidak jadi normal karena tidak bertemu, dan bahkan yang paling parah adalah banyak terjadi perceraian di dunia di tengah-tengah pandemi. Nah, camp kita ini adalah juga di dalam masa pandemi ya. Bagaimana dikatakan
judul camp kita adalah Faithful and Fruitful in the Midst of Pandemic. Gimana sikap kita, Anda yang pria wanita Kristen, yang pasangan sudah berpacaran, menghadapi kondisi pandemi saat ini? Apakah saudara juga berpikir menunda pernikahan? Nanti aja deh, tungguin pandemi selesai. Padahal pandeminya juga nggak tahu selesainya kapan. Saya baru baca kemarin berita bahwa WHO mengatakan tahun 2022 pandemi masih berlangsung. Meskipun di Indonesia kelihatannya PPKM sudah pada turun ke level 2 seperti Jabodetabek, ada juga di Surabaya sudah PPKM 1, dan kelihatannya orang sudah confident sekali. Saya lihat di Cinere ini, di Depok, di Jakarta, saya lihat orang sudah mondar-mandir dan transportasi begitu macet, tempat-tempat hiburan mulai dibuka dan sebagainya. Tetapi WHO tetap mengatakan bahwa waspada karena mungkin saja ada gelombang ketiga yang diperkirakan bulan Desember, karena ada banyak orang traveling ke luar negeri, antar negara, antar kota, dan sebagainya, dan memasuki bulan-bulan winter, ya, pada winter yang dingin, dan itu bisa terjadi ada ledakan lagi dengan gelombang ketiga. Jadi apakah mau menunda? Kalau menunda sampai kapan? Itu pertanyaannya kan. Ya, hal esensial apa yang perlu didoakan dan dikerjakan menuju pernikahan ketika pandemi ini sedang berlangsung? Jadi ini saya bertanya, ya, apakah saudara berpikir menunda atau saudara pikir apa? Saya bilang, apakah kita perlu berdoa dan lakukan sesuatu untuk menuju pernikahan? Ya, seperti saya pribadi ya, saya punya masalah kesehatan, komorbid. Saya pernah serangan jantung gitu. Selama 2 tahun saya tidak memelihara jantung saya baik dengan tidak kontrol ke rumah sakit, karena rumah sakit dipakai untuk COVID, ya pasti dong bermasalah. Pasti dong ada gangguannya. Kemudian juga saya biasanya exercise berupa saya berenang, seminggu bisa 2 atau 3 kali. Selama pandemi ditutup kolam renang, sehingga saya nggak bisa exercise. Akhirnya badan saya merasa jadi kaku-kaku dan kurang lentur, dan berakibat dong pasti terhadap kesehatan saya. Begitu juga relasi dalam antar manusia, saudara, apalagi pria dan wanita yang terjadi selama saudara pacaran, berhubungan, relasi dan satu yang lain. Ada banyak pasti gangguan pandemi ini yang membuat apalagi tidak boleh bertemu dengan segala persyaratan, apalagi kalau saudara punya teman yang di luar kota, pasti ada masalah yang terjadi, dan kita tidak boleh menyerah dengan pandemi ini. Pandemi ini pasti diizinkan oleh Tuhan terjadi, dan kita harus berhikmat menjalani kehidupan ini. Bahkan ini privilege. Anda dan saya mengalami pandemi yang terjadinya mungkin 100 tahun sekali. Ya, tidak semua generasi bisa mengalami. Apalagi ketika saudara sedang pacaran dan saudara membutuhkan relasi yang lebih intens, kemudian terhambat oleh pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi mari kita lihat satu step yang pertama. Yes, please. Next. Saya mengingatkan bahwa sejak kitab Kejadian, visi Allah di dunia ini adalah supaya manusia yang diciptakan oleh Tuhan, segambar dengan Dia, dengan Allah, itu akan bekerja dan berkeluarga. Visi untuk bekerja, work, dan berkeluarga. Dan ini adalah
dua-duanya yang harus berjalan. Bukan berarti satu duluan batu yang lain, tetapi ini dua-duanya dikatakan oleh Tuhan. Biarlah engkau beranak cucu, bertambah banyak dan berkuasa atas alam semesta ini. Jadi memang visi itu jelas dari Tuhan di dalam kitab Kejadian, dan mari kita resapi ini. Allah betul-betul ingin bahwa ada relasi di antara Allah dengan sesama, dan relasi kita sesama dengan yang lain sebagai makhluk sosial, dan punya relasi khusus dengan pasangan suami istri seperti digambarkan di Kejadian 2 ayat 24. Dikatakan, ya, seorang pria akan meninggalkan bapak ibunya dan akan bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging. Mereka telanjang dan tidak merasa malu. Dan itu terbentuklah sebuah keluarga, unit terkecil dari masyarakat yang sangat strategis untuk misi Allah di dunia. Itu sebabnya Allah inginkan sekali bahwa adanya keluarga-keluarga, unit terkecil dari masyarakat dan gereja, unit terkecil dibentuk dengan relasi yang khusus. Itu harus dibentuk. Itulah tujuan kalau saudara dan saya menikah. Tujuan yang tepat, yang benar, yang sesuai dengan visi Allah. Memang relasi dengan pasangan tidak unik satu-satunya di dunia. Ya, Yesus katakan bahwa kalau ada orang yang meninggal nanti bisa akan menikah dengan yang lain. Maka tidak unik satu-satunya di dunia. Ada terlalu sentimental kalau ada lagu yang mengatakan kau diciptakan untukku, tidak ada yang lain. Enggak ya, enggak gitu ya, Layau. Tuhan tuh bisa membuat kita pasangan-pasangan keluarga yang melaksanakan misi Tuhan dengan visi yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak Tuhan. Next. Lanjut. Standar utama Allah tidak ruwet-ruwet, tidak rumit, tapi esensial sekali. Yang pertama, kita manusia menikah dengan lawan jenis. Itu syarat yang penting sekali. Ya, karena di dunia ini memang sudah mulai, mungkin bukan mulai ya, udah dari kemarin ada wanita dengan wanita menikah, dengan di gereja atau di negara diakuin, pria dengan pria, tapi Alkitab jelas mengatakan menikah kita dengan lawan jenis. Yang kedua dikatakan sepadan. Artinya apa? Komplementer. Komplement. Yang satu punya kelebihan dan kelemahan, yang satu juga dan saling menutupi. Ini namanya sepadan, komplement. Bukan sama dalam arti bentrokan, tetapi saling mengisi, mengkomplement satu yang lain. Itu namanya sepadan. Dan yang paling penting juga adalah seiman. Dikatakan di 2 Korintus 6:14, tidak mungkin yang gelap dengan terang bersatu. Jadi, tiga penting ini, tiga hal ini, standar utama yang harus kita pegang. Ya. Yang lain-lain jangan ditambah-tambah jadi rumit. Bahkan tambah-tambahan kriteria yang lain itu mengalahkan yang penting yang tiga hal ini. Itu namanya kita sudah kehilangan arah. Mari cek pasangan Anda. Betul-betul satu, seiman, lawan jenis, dan mari doakan dan kenalkan lebih dalam apakah dia adalah orang yang sepadan betul-betul dan siap menikah dengan saudara. Yang kelima, relasi pasangan suami istri yang nanti akan terbentuk lewat keluarga itu, relasi antara suami istri. Itu
adalah menggambarkan relasi antara Yesus Kristus dengan jemaatnya. Jadi Allah ingin nanti keluarga yang terbentuk itu bersaksi di dunia. Begini loh hubungan antara Yesus dengan jemaatnya tuh seperti suami sebagai kepala rumah tangga dengan istrinya yang adalah jemaat. Jadi dalam kekristenan jelas sekali bahwa relasi dalam keluarga, suami adalah kepala rumah tangga dan istri. Relasi mereka adalah gambaran kesaksian di dunia. Karena Yesus dengan jemaatnya nggak kelihatan relasinya. Tetapi kalau suami terhadap istri, jelas kelihatan setiap hari. Dan itu dicerminkan. Artinya bahwa mari saudara kita mempersiapkan pernikahan itu dengan siap menyaksikan kepada dunia. Ini loh relasi antara Yesus dengan jemaat. Saya saksikan dengan saya terhadap istri saya seperti itu. Dan pasitri itu dipanggil oleh Allah untuk memiliki keturunan. Bertambah banyaklah, katakan. Dan menjadi berkat bagi masyarakat. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 128, dikatakan diberkatilah orang yang takut akan Tuhan, pria yang takut akan Tuhan. Ya, istrinya dan anaknya seperti pohon yang dikatakan di rumahnya itu, di rumah tangganya itu, ada istri dan anak-anaknya. Bahkan dikatakan firman Tuhan itu bahwa mereka akan menjadi berkat bagi Israel, bagi bangsa, bahkan bagi dunia ini. Jadi Tuhan memanggil pribadi-pribadi yang single untuk membina relasi dengan lawan jenisnya yang seiman dan sepadan. Supaya membentuk keluarga yang bersaksi tentang Yesus dan kepadanya. Dan beranak cucu. Saya ketika pemuda, saudara, udah salahnya banyak. Bertobat berkali-kali. Dalam arti ada salah pandangan saya. Yang pertama, saya dulu berpikir, saya tidak mau menikah hidup ini. Yesus nggak nikah, Rasul Paulus nggak nikah setahu saya. Wah, kelihatannya heroik ya. Padahal sebetulnya saya punya pengalaman negatif, ya pernah ditolak sama wanita, terus akhirnya pikir, males deh gue deh, untuk nanti dengan orang lain lagi. Jadi seakan-akan balas dendam atau mutung, tidak mau terus itu lanjut ya. Bukan karena mendengar firman Tuhan atau melihat visi yang dari Tuhan. Maka pembimbing saya datang pada saya dan mengatakan, kamu harus bertobat dengan cara kamu cita-citanya kelihatannya mulia dan heroik mau membujak. Tuhan secara umum memanggil orang untuk berelasi dengan lawan jenisnya dan menikah. Bahkan membentuk keluarga, bahkan lagi beranak cucu. Ya, akhirnya saya nyerah dan saya akhirnya mendekati seorang wanita dan teman sekampus saya, Maria, dan saya menikah. Dan ketika menikah saya berpikir saya nggak mau punya anak. Menikah aja udah merepotkan pikir saya. Nanti saya nggak bisa pelayanan dan bekerja, apalagi punya anak. Nanti repot. Di pertama kali saya sharing sama istri saya pengennya tidak punya anak. Sama senioran saya di perkantas dia bilang, kamu jangan ngarang sendiri dong. Dengerin Tuhan bilang, dan apa pikiran Tuhan? Bukan pikiranmu. Tuhan ingin kamu itu berkeluarga dengan si Maria itu dan punya anak cucu. Punya keturunan bertambah banyak.
Tuhan ingin menjadikan keluargamu itu berkah bagi banyak orang, bahkan bagi dunia. Baca tuh di Kejadian 1:28 dan Mazmur 128. Wow. Datang lagi, bertobat lagi sama Tuhan. Akhirnya saya punya anak dua, yang satu pria, yang satu wanita. Ketika punya anak juga, Tuhan kalau bisa jangan banyak-banyak Tuhan. Punya banyak tuh anak itu repot, sekolahnya dan sebagainya, saya nggak akan mampu. Ya. Wah, rasional terus berpikirnya. Ya, memang perlu rasio, tapi tidak mau berpikir apa maunya Tuhan, bukan maunya sendiri-sendiri. Apa visi Tuhan, bukan visi saya sendiri. Apa misinya Tuhan, bukan misi saya pribadi di dunia. Maukah kita mendengar, melaksanakan visi yang dari Tuhan, ketimbang memaksakan kehendak kita, pandangan dan pikiran kita yang sempit. Lanjut. Kalau tadi adalah visi, dan kita sudah mau untuk setia kepada Tuhan dan tidak memaksakan kehendak kita. Sebagai saudara yang pribadi-pribadi yang sudah punya pasangan, yang lain jenis, seiman, hopefully sepadan, melengkapi dengan saudara, satu dengan lain. Kita perlu mengadakan aksi, bukan hanya visi, aksinya, aksi nyata. Di tengah-tengah pandemi ini, tidak bisa hanya berpikir, tidak bisa kita hanya seminar, kita tidak hanya bisa untuk berdiskusi, tapi harus ada action. Nah, ini beberapa action atau aksi yang perlu kita lakukan sebagai single tertutup ini. Action di samping vision yang sudah kita bicarakan tadi. Yang pertama, perlunya komunikasi intensif antar pribadi yang makin dalam. Media bisa macam-macam, bisa telepon, bisa WA, video call, mungkin pertemuan terbatas sekarang. Tetapi kuncinya yang saya maksud adalah komunikasi itu intensif dalam arti pribadi, mengenal pribadi pasangan lebih dalam, kelebihan dan kelemahan, pengalaman-pengalaman yang berhasil maupun kegagalannya. Kita tanya karakternya yang dia miliki seperti apa, keluarganya. Ada banyak informasi yang perlu saudara gali lebih dalam. Bahkan ketika sudah menikah pun masih banyak hal yang kita bisa kerjakan terus. Tapi setidak-tidaknya ketika kita sedang berhubungan, berelasi, pacaran, dan menuju pernikahan, ketika bertemu, bukan membicarakan orang lain, tapi membicarakan kau dan aku dan kau. Mengenallah sifat-sifat, karakter, kelemahan, kelebihan, interestnya apa, komunikasi seperti apa yang efektif dengan dia, tukar pikiran, apa pikiran-pikiran dia ke depannya kalau nanti berkeluarga, bertukar pikiran, berkomunikasi dengan intensif. Jangan biarkan dengan pandemi ini kemudian saudara mati gaya atau berhenti melakukan segala perkara, terutama relasi. Jangan sampai kita menyerah karena pandemi. Tadi di pendahuluan saya sudah mengatakan ada banyak pasangan yang terganggu secara psikologis. Yes, di dunia memang seperti itu. Sebagai anak-anak Tuhan, mari minta pertolongan Tuhan. Supaya saudara tetap berkomunikasi dengan dan bahkan intensif. Membicarakan masalah pribadi antar pribadi kita.
relasi yang saling makin mengasihi, makin menghormati satu dengan yang lain. Bukan yang lain yang dikerjakan. Yang kedua, next, aksi yang kedua. Saya usulkan Anda mengikuti kursus persiapan pernikahan dari gereja atau lembaga Kristen. Bukan berarti ini pasti menikah. Bahkan ada kursus yang diberikan oleh persiapan pernikahan GKI. Itu adalah tujuannya meyakinkan orang, memantapkan orang untuk langkah selanjutnya atau dia berhenti hubungan relasi daripada memaksakan sesuatu yang akhirnya menimbulkan permasalahan yang lebih besar. Tetapi masukilah program atau kursus yang lebih kalau boleh saya mengatakan lebih intensif dan lebih sistematis. Ada terlalu banyak gereja yang mengadakan program itu hanya asal ada. Saya termasuk yang pembina di pasutri, pasangan suami istri, dan juga persiapan pernikahan di gereja saya. Saya membawakan masalah uang, waktu, dan itu kita harus bicarakan dengan lebih serius, karena masalah uang dan waktu bisa menimbulkan keributan kelak di keluarga. Ada teman saya yang membawakan tentang komunikasi dalam kasih, tapi kenyataannya tidak segitu serius kelihatannya bagi pasangan-pasangan muda untuk menuju ke mereka. Saya mengusulkan untuk bukan kursus yang dadakan, tetapi kalau bisa yang rutin, yang lebih jangka panjang, dan bahannya pun sistematis. Ada gereja seperti alumni Perkantas yang ada di GKI, termasuk pembinanya dan membuat program yang bagus sekali. Dan saya usulkan saudara mengikuti yang seperti ini. Memang programnya lebih panjang, bisa 6 bulan atau setahun, ya mungkin seminggu sekali. Tapi topik-topik yang dibahas sangat relevan dan menguji relasi itu apakah betul-betul sudah mantap dan siap menuju pernikahan, atau sebaliknya berhenti, bahkan bubar. Next. Aksi yang ketiga, saya usulkan adalah menghubungi keluarga masing-masing dengan perkenalan dan kelanjutannya. Di dalam pernikahan, khususnya di pernikahan di culture timur seperti kita Indonesia, termasuk di Asia, pernikahan itu bukan hanya pernikahan individu seorang dengan yang lain, tetapi ada keluarga di belakang saudara dan keluarga di belakang pasangan saudara. Ada keluarga. Pernikahan bukan hanya persatuan individu, tapi persatuan keluarga. Maka relasi Anda harus diketahui oleh keluarga. Paling tidak diperkenalkan. Meskipun terbatas dengan pandemi ini, usahakan suatu kali kunjungan bersama kepada orang tua masing-masing. Tidak cukup, saudara, hanya pertemuan lewat digital atau visual. Menurut saya tidak cukup. Ya, baru-baru ini ada orang yang mau menikah, saya bilang, usahakanlah ada sekali bertemu dengan orang tua dari wanita dan orang tua dari pria. Karena di luar kota, memang tidak mudah. Harusnya naik pesawat dengan tes PCR dan sebagainya, vaksin dan sebagainya. Saya mengerti susahnya. Tapi itulah harga yang harus dibayar. Karena di culture kita itu, pernikahan bukan hanya individu, seperti halnya orang barat yang bisa bernikah berdua saja dan nggak peduli dengan orang tua. Tapi pernikahan itu adalah keluarga juga bersatu. Saya menikah dengan seorang Jawa, putri Jawa, dan dia dari Surasto, dan saya Simanjuntak.
saya perkenalkan istri saya kepada keluarga Simanjuntak. Dan saya diperkenalkan kepada keluarga Suharsono. Setelah menikah berpuluh tahun, saya membina relasi dengan keluarga Suharsono dan istri saya juga dengan keluarga Simanjuntak. Dan keluarga Suharsono dan keluarga Simanjuntak juga berhubungan, berkenalan. Kitalah jembatan. Next, please. Lanjut. Aksi berikutnya, balik satu. Saya usulkan Anda mencari satu orang senior pembimbing yang mengerti tentang pernikahan, dan ke tempat itu saudara bisa berkonsultasi kepada keluarga untuk memperoleh kemantapan dan komitmen untuk menikah. Karena tidak cukup dengan orang yang saudara kursus dan tidak kenal. Sebaiknya adalah pembimbing rohani yang dekat dengan saudara, dan saudara bisa menumpahkan pergumulan saudara, kebingungan atau masih keraguan dalam pergumulan saudara. Bisa saudara ceritakan dengan lebih bebas. Kalau saudara punya keluarga Kristen yang dekat dengan saudara, yang saudara percaya bisa untuk berkonsultasi. Misalnya keluarga senioran di Perkatas. Saya pribadi juga dengan istri saya punya keluarga yang saya berkonsultasi waktu itu, keluarga Pak Yahya dengan Bu Linda, senior saya di Perkatas. Kami datang ke rumahnya dan berkonsultasi sampai memperoleh kemantapan untuk langkah ke pernikahan. Terima kasih Tuhan untuk ada senior seperti itu keluarga. Bersyukurlah sekarang ada banyak keluarga senioran Perkatas, dan saudara juga pasti bisa minta tolong sama mereka untuk membimbing, membina, dan berjalan bersama untuk menuju ke pernikahan. Sehingga keraguan, kebingungan bisa didoakan bersama, dibicarakan, dan banyak hal-hal praktis bisa kita tanya dengan enak. Sekarang juga saya dengan istri saya juga ada orang yang junioran yang sedang berkonsultasi untuk memasuki pernikahan seperti yang masih diliputi karena kebingungan. Bahkan juga ada yang akhirnya bubaran. Inilah pergumulan yang perlu didampingi oleh senioran supaya memperoleh kemantapan dan komitmen untuk menikah. Tidak cukup dengan misalnya hanya kita konsultasi dengan pendeta di gereja yang kita pun kadang-kala berhubungannya formal atau kurang dekat, ya. Tapi kalau dekat ya syukur. Atau kita di kursus dengan ada satu orang yang pengajarnya, ya bisa, tapi harus dengan orang yang kita bisa seperti mentor kita. Mentor bukan dibutuhkan hanya untuk orang profesional, tapi mentor untuk pasangan menuju kepada keluarga pernikahan. Next. Aksi berikutnya adalah buatlah rencana pernikahan bersama-sama dengan target yang jelas dan realistis. Jangan cuma ngobrol-ngobrol doang, jangan cuma sharing-sharing doang, tapi saya usul seperti halnya proyek, ujung-ujungnya kapan? Ujung-ujungnya di mana mau dikerjainnya pernikahan itu nanti? Ya, kapan, di mana, dan bentuknya apa? Virtual atau pertemuan terbatas, keluarga terbatas, atau di kota mana? Itu harus jelas. Dan bicarakanlah rencana pernikahan. Nggak cukup hanya diskusi, tapi harus dibuat rencana yang realistis. Ya, kadang-kala ada banyak orang mau menikah gara-gara ngomong mahar atau ngomong sinamot atau apa, akhirnya bisa gagal. Karena nggak realistis. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini. Saya bersyukur ya,
beberapa kali menghadiri pernikahan di tengah-tengah pandemi ini, dan saya tanya, terutama juga kepada murid saya di KTB saya, dan saya tanya, berapa biayanya? Jauh lebih murah di tengah pandemi ini ketimbang kalau ada pesta yang tidak ada pandemi. Dia bersyukur menikah di tengah pandemi. Kalau tahun 2022 masih dibilang WHO pandemi, maka pasti ada pembatasan. Juga keluarga yang akan mengikuti pernikahan juga pasti terbatas. Ya ini misalnya rencanakan dulu pernikahan 2022, waktunya jelas. Jangan sampai bilang sama calon, ya kita menikahlah, kita lihatlah sampai pandemi selesai. Duh, pandeminya juga nggak selesai, nggak tahu kapan selesainya. Harusnya tentukan kapan, dan pandemi berlangsung terus apa tidak, ya harus ada perencanaan dan mohon hikmat dari Tuhan supaya bisa sama-sama sepakat dan mengerjakan apapun tantangan yang harus dihadapi. Yang sebagian sepakat, saudara berdua sepakat dan juga berkomunikasi dengan keluarga calon pria dan juga calon pengantin wanita. Lanjut. Saya kasih peringatan, saudara. Waspada agar tidak amanah dalam berpacaran. Kadang-kala ada nih orang, ya pikir ya, ada yang pacarannya terus berlarut-larut. Karena apa? Memang pacaran itu enak, saudara. Kalau Pak Stephen Tong bilang, jangan lama-lama pacaran. Karena kenapa? Biayanya banyak. Kalau pacaran itu kan makan, minum, apa gitu. Kalau udah menikah, air putih aja katanya kan. Pak Stephen Tong bilang, jangan lama-lama. Karena pacaran tuh ngabisin uang. Katanya dia. Katanya Pak Stephen Tong. Jadi, jangan sampai kita, ya namanya pacaran enak, berhubungan satu yang lain terus, dan kita bisa asik-asik berdua ya, dalam kenyamanan, dan kita bisa sambil kerja, kita masih bisa menikmati segala hal ya, ngopi-ngopi ya, ngafe-ngafe gitu ya. Hati-hati saudara, kita harus realistis dan ujungnya harus pernikahan. Jangan terus berlama-lama, akhirnya tidak jelas ujungnya. Harus jelas ujungnya, jangan sampai terjebak dengan masalah kenyamanan pribadi sendiri yang jomblo atau kenyamanan dalam berpacaran. Asik memang berpacaran sebenarnya. Kayaknya ngomong tuh 5 jam itu nggak kerasa. Ketemu 2 jam itu kayaknya kurang. Ya. Kopi itu kayaknya kalau atau cappuccino 1 gelas tuh kurang saya. Hati-hati kita jangan terlena dengan kondisi yang seperti itu. Ya, lanjut. Nah, sebagai penutup dari presentasi ini, supaya memicu kita untuk berdiskusi bersama dan mencari solusi bersama pernikahan. Hidup perlu visi yang dari Allah. Karena Allah memanggil saudara dan saya sebagai ciptaannya untuk bekerja dan berkeluarga. Jelas visi dari Alkitab dalam kitab Kejadian. Dan diperlukan action dari pribadi kita masing-masing untuk menanggapi visi yang dari Allah. Jangan hanya bermimpi, apalagi di tengah pandemi. Ada banyak orang bermimpi nanti di tengah pandemi. Yang diperlukan sekarang aksi yang nyata meskipun pandemi bisa langsung terus atau kita nggak tahu berhentinya kapan. Jangan bermimpi, jangan berhenti, lakukanlah aksi. Yang kedua, firman Tuhan katakan untuk segala sesuatu ada waktunya, ya.
Dan Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. In His time. Pergunakanlah kesempatan yang ada dan usahakan kita mengerti kehendak Tuhan. Termasuk di tengah pandemi. Mengertilah kehendak Tuhan. Apa yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah pandemi ini. Dan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, bahkan pria wanita Kristen yang sudah berelasi itu, bagaimana kita melanjutkan panggilan kita di dalam Tuhan. Jangan terlena dengan kenyamanan pribadi, ya, dan jangan menyerah dengan terjadinya pandemi. Jangan menyerah. Kalau memang harus menikah di tengah pandemi, rencanakan itu dengan baik, kalau sudah dengan kemantapan. Yang ketiga, proaktiflah dalam berkomunikasi untuk pengenalan pribadi yang lebih dalam. Pengenalan satu dengan lain. Jangan banyak membicarakan orang, politik, atau apa yang di luar Anda berdua. Bicarakanlah tentang Anda berdua. Jangan bicarain, si Anu begini, iya ya si Anu juga begini, si pejabat ini begini, si pejabat ini. Dan terus Anda kenal apa? Coba dulu tanya, menurutmu kalau nanti kita habis menikah itu, ke kota mana kita? Plan apa yang mau kita kerjakan? Kerjaan apa yang Tuhan ingin? Yang mendarat aja pertanyaannya, membuat realistis ya, jangan kita lari dari kenyataan. Ya, di tengah pandemi ini perlu realistis. Proaktif berkomunikasi dan juga ke keluarga masing-masing. Meskipun perlukan usaha, mungkin mula-mula lewat. Kalau orang tua Anda nggak ada di kota yang sama, mungkin Anda perlu untuk menghubungi secara virtual, tapi saya sarankan paling tidak juga perlu bertemu secara tatap muka. Saudara, relasi itu nggak bisa seperti kita ini hanya virtual seperti ini, saudara. Karena Tuhan itu menciptakan manusia itu ada badannya, ada tubuhnya. Bukan hanya roh dan jiwa, saudara. Ada badannya. Dan aura kita bertemu itu, kalau saya dengan Ray ini bertemu itu pasti beda. Kalau saya ngopi-ngopi dengan Ray itu hanya ketemu di layar begini, beda. Tidak bisa disama. So, usahakan juga untuk bertemu tatap muka, meskipun dengan segala biaya dan pengorbanan waktu dan sebagainya. Karena keluarga itu bagian dari nanti pernikahan. Bukan hanya pernikahan individu, saudara, satu sama yang lain. Bersyukur kalau sekarang sudah punya jalinan, ya, pasangan satu yang lain, sudah punya pacar atau teman yang dekat. Ya. Selalulah ora et labora. Saya selalu ingatkan orang, doakan dan kerjakan sesuatu, aksi. Doakan, kerjakan. Jangan cuma doakan atau kerjakan banyak, nggak berdoa. Memang ora et labora itu betul-betul penting sekali. Supaya Tuhan yang kasih jalan sama kita, Tuhan yang pimpin kita. Dan kita melakukan bagian, ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Kerjakan bagian kita. Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Supaya pernikahan yang adalah visi dari Tuhan, bukan kita yang ngotot-ngotot sendiri. Tuhan pasti concern dan dia peduli dan dia ikut bekerja mendatangkan kebaikan buat kita. Supaya kita juga bisa mengikuti kursus atau program yang jelas tadi saya katakan. Doakan supaya saudara dan cari senioran yang bisa berkonsultasi, saudara bisa secara berdua bisa konsultasi dengan keluarga senioran yang sudah pengalaman, keluarga Kristen. Di Perkantas sekarang banyak, bersyukurlah saudara bisa menghubunginya. Allah bekerja merealisasikan visi. Allah tidak tinggal diam. Allah adalah Allah yang bekerja, bukan yang menciptakan. Bukan Allah yang hanya punya rencana, tapi dia juga mengerjakan terus dengan kuasanya, dengan kasihnya, supaya visinya
dapat dikerjakan terus, termasuk visinya lewat keluarga Kristen. Supaya terbentuk keluarga Kristen yang tangguh, termasuk menghadapi badai pandemi yang dahsyat seperti ini, dan juga menjadi keluarga yang menjadi berkat bagi masyarakat. Makasih, Tuhan berkati. Demikian. Oke, terima kasih Bang Ruli buat sharing dan pemaparannya. Teman-teman, jadi sekarang yang wanita silahkan kasih kode ya ke abangnya. Bang, nikah yuk, gitu ya. Kadang-kadang kita yang cowok-cowok kan bodoh banget gitu kan. Nggak tahu kodenya. Nah, yang cowok-cowok, nah mulailah ya. Dek, pengen kebaya apa nih? Pengen kebaya. Oke, nah teman-teman, sekarang kita punya waktu buat ngobrol dan sharing. Ya, aku pikir teman-teman feel free gitu ya, kalau mau cerita mungkin dari sisi pengalaman atau mungkin pergumulan pribadi, tapi memang mungkin dalam forum seperti ini kita nggak bisa konsultasi langsung ya, masalah demi masalah satu persatu. Tapi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang pemaparan Bang Ruli tadi, atau mungkin minta tips and tricks dalam aspek-aspek tertentu, masih banyak hal yang bisa kita gali. Aku persilahkan. Apakah ada? Boleh. Oke, dan sekarang panitia juga membuka kolom chat ya, kolom chat kalau teman-teman lihat. Jadi teman-teman bisa chat entah di grup entah boleh langsung di grup, atau mungkin kalian mau japri ke aku juga boleh, ke Renaldi Filipus. Jadi nanti aku bisa tanyakan tanpa mungkin menyebut nama atau identitas kalau memang teman-teman merasa lebih baik nggak diketahui yang bertanya, nggak apa-apa juga kayak gitu ya. Jadi boleh lewat chat di umum, public chat, atau whisper ke aku, atau kalau mau langsung ngomong boleh ya, raise hand, dan nanti akan di-ask to unmute oleh host. Nah, silakan. Nah, sembari menunggu mungkin aku pertanyaan pemantik buat Bang Ruli sebentar kali ya, Bang. Provokator dulu ya. Iya. Tadi di tengah kondisi pandemi begini, yang tetap nggak berubah, kalau tadi dari pengalaman Bang Ruli itu keluarga ya. Kadang-kadang kan kita punya planning buat pernikahan tuh ya antara kita berdua, tapi keluarga itu punya rencana yang lain atau punya keinginan yang lain. Gimana sih memanage ekspektasi, atau mungkin gimana maksudnya mau cari win-win solution dari tuntutan dua keluarga yang mungkin aduh kok jadi tadinya mau simple kok jadi nambah orang, nambah lagi kan kadang-kadang hal-hal kayak begitu yang kalau makin diomongin makin, karena aku baru ngalamin ya Bang. Nah, gimana Bang Ruli, ada pengalaman nggak? Silakan Bang. Sembari teman-teman silakan ya, feel free kalau ada aspek-aspek apa yang mau ditanyain, silakan Bang. Makanya nomor 1 saya mengatakan kita berdua bikin rencana dulu. Jangan menyerahkan kertas kosong sama keluarga kita, sama keluarga calon. Jangan kasih kertas kosong. Bahaya itu kalau saudara kasih kertas kosong. Nanti dia yang membuat lukisan itu. Jangan. Atau dia berapa orang yang mau tahu-taunya dia ngarang sendiri, dia nggak tahu kondisi kita. Makanya saya katakan tadi, buat rencana pernikahan kita sepakati berdua dulu. Kalau boleh saya mengatakan, put it and write down. Ya, jadi jangan hanya diomongin terus gue pikir begini, lu pikir gimana gitu ya. Terus bilang, ayo ambil kertas kita coret-coret dah, kita taruh di laptop gitu kayak gimana. Just make a simple one. Ya. Kapan, di mana, tadi saya bilang habis itu siapa saja yang perlu kita ini libatkan di dalamnya, gerejanya yang mana, ya kan, siapa orang-orang yang bisa kita jadikan saksinya atau kita mau berkonsultasi. Poin-poin yang tadi saya mengatakan itu write down. Sepakati bersama.
doakan. Nah, kalau kita sudah punya itu rencana itu, then mari kita bawa ke keluarga A, kita ke keluarga B. Sehingga kita itu sedang mempresentasikan sesuatu dan kita persuasif. Kita persuasif, kita mengatakan kami punya rencana seperti ini karena inilah yang kami pikirkan bisa kita kerjakan dan realistik tadi saya. Jelaskan itu rencana yang jelas itu. Supaya dengan demikian mereka tuh oh gitu toh, ya kan? Gimana kalau begini? Nah, kalau kalian udah berdua udah sepakat dengan rencana itu, tidak gagap kita menghadapi orang tua A dan B. Demikian. Oke, jadi teman-teman sekali lagi ya, makin cepat diomongin, makin bikin cepat proposal, makin ada bisa, rencananya, makin bisa fleksibel gitu ya. Ada masukan apa yang masih bisa diakomodir, yang nggak perlu ya bisa kita negosiasikan dengan baik dan sebagainya. Dan itu dimulai dari ya ngomongin kayak gitu ya, atau mulai write down, jot down hal-hal apa yang bisa kita mulai persiapkan. Terima kasih. Bang Ruli ada yang bertanya nih kepadaku ya. Bang, saat ini aku dan pasangan LDR karena pekerjaan. Yes. Nah, salah satu ketakutanku adalah LDR juga setelah menikah nanti. Karena pekerjaan kayak gitu ya. Nah, apakah berarti memang ada satu yang harus mengalah, Bang? Atau seperti apa dari pengalaman Abang kalau ada berkaitan tentang pekerjaan dan harus berpisah tempat ya? Silakan Bang Ruli. Pernikahan menyangkut 3 hal, ya, relasi di dalam roh, relasi di dalam kejiwaan, dan relasi di dalam fisik. Jadi roh, jiwa, tubuh. Karena pernikahan itu berbicara di ketiga layer itu. Adanya kesatuan roh, adanya kesatuan dalam hal jiwa, pikiran, perasaan, dan kesatuan tubuh. Nanti adanya hubungan seks dan sebagainya. Maka LDR itu tidak mungkin kita biarkan itu terjadi berlama-lama. Kalau untuk hanya sementara waktu, orang pergi dinas sesuatu, it's okay. Tapi jangan biarkan iblis nanti mengacau keluargamu dengan masuk di tengah-tengah LDR, apalagi jauh tempatnya yang jarang sekali bertemu. Jangan beri kesempatan si jahat untuk menghancurkan. Iblis berusaha untuk menghancurkan keluarga-keluarga Kristen. Karena kalau keluarga Kristen dihancurkan, maka gereja juga kropos. Masyarakat juga kropos. Maka kalau salah satu kita bicarakan sedang LDR ini adalah, mari bicarakan, tadi saya bilang, bicarakan yang jelas. Ya. Salah satu harus memutuskan, ayo kita satu tempat, kamu yang pindah atau saya yang pindah, atau seperti apa, bicarakan dengan nyata. Dan jangan ditunda-tunda terus. Ya, jangan menyerah dengan keadaan begitu terus, akhirnya nggak diputus-putusin terus. Relasi berjalan terus, tapi kondisi tidak berubah terus. Itu namanya kita nggak realistis. Make it simple, make it clear. Ya, buat itu menjadi clear. Diskusikan. Pada saat akhirnya persatuan itu harus dalam persatuan fisik juga. Ya, bukan berarti kita hanya tadi perlunya kejiwaan, perlu hanya di dalam roh kita bertemu sambil berdoa melihat bulan, sama-sama kita melihat bulan jam 8 malam, kita bertemu di bulan sana. Atau kita bertemu di kaki Yesus dalam doa, yes, betul, tapi kita juga perlu bertemu nih fisik ini. Tadi saya bilang kalau saya dengan Ray itu ketemu begini terus, Ray, belum memenuhi itu namanya adanya relasi yang normal. Ya. Jadi harus ada yang berkorban
sesuatu. Harus ada sacrifice. Segala sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan itu ada sacrifice-nya, ada pengorbanannya. Yesus sendiri mengajarkan kita tuh harus ada yang kita korbankan. Itu ciri-ciri kekristenan. Untuk suatu tujuan yang mulia, jangan gara-gara pekerjaan atau gara-gara uang atau apa, kemudian kita menghancurkan keluarga. Sebaliknya, kita harus rela mengorbankan untuk keluarga terbentuk dan terjalin, terpelihara, faithful and fruitful. Demikian. Oke, terima kasih Bang Ruli. Jadi sekali lagi tetap mau nggak mau komunikasi intensif gitu ya dalam hal termasuk memutuskan planning ke depan, rencana ke depan, pengorbanan masing-masing pihak. Harus ada rela pengorbanan. Iya, dan ya itu perlu dipersiapkan ya, berkorban ya nggak tiba-tiba kayak gitu. Jadi aku pikir itu semakin memotivasi kita untuk membangun komunikasi yang lebih baik lagi. Kita lanjut ya Bang Ruli. Ini udah langsung banyak masuk nih. Bang Ruli, berkaitan tentang tadi di tengah kondisi LDR dan persiapan pernikahan, ada satu rekan kita yang bertanya, gimana kalau pasangan kita menurut dia terlalu menurut sama orang tuanya terkait keputusan pernikahan. Jadi tadi Bang Ruli bilang jangan dengan kertas kosong, tapi kadang-kadang merasa pasangannya itu terlalu ngikutin apa kata orang tuanya, sementara mungkin yang dipersiapkan tuh berbeda kayak gitu. Nah, ada saran nggak Bang Ruli harus seperti apa? Oke. Membentuk keluarga adalah seperti membentuk kerajaan baru. Karena di dalam Kejadian 2:24 dikatakan seorang pria harus meninggalkan orang tuanya. Dikatakan ya, meninggalkan dan bersatu dengan istrinya. Jadi, membentuk kerajaan baru. Kalau kerajaan baru itu kan harus ada kedaulatan sendiri ya. Kerajaan itu punya kedaulatan. Ya. Bisa saja dia punya hubungan luar negeri dengan kerajaan lain, tapi harus ada ujung-ujungnya kedaulatan dari keluarga itu sendiri memutuskan. Tidak mungkin diprovokasi dengan keluarga A dan keluarga B, artinya tidak punya sikap yang sama. Maka, seperti tadi saya katakan, ketika Anda pacaran itu, fokuslah pada relasi Anda berdua. Nomor satu itu dulu, pereratlah, perdalamlah hubungan relasi itu sampai Anda terjadi kesepakatan-kesepakatan yang paling penting di antara saudara berdua. Sehingga kalau ada pengaruh dari yang lain, itu boleh saja, tidak masalah. Tetapi bisa dihadapi berdua. Kita menghadapinya berdua, bukan menghadapi ini sedang agen. Si X, pria ini agennya dari keluarga. Si A, si perempuan agen dari keluarga. Sekarang agen dengan agen sedang lagi bernegosiasi. Wah, nggak akan bisa. Yang nomor satu adalah si X sama si A bernegosiasi, sepakat dulu. Kemudian dengarkan kiri kanan dan berdua menghadapi dari keluarga A sama keluarga B. Itu strategik action begitu, strategiknya. Jadi jangan sendiri ke sana terus gini ke sana, jangan. Ini dulu nih berdua ini kompak gitu ya. Hadapi ini ke sono. Hadapi ini ke sana. Jadi ketika lagi berhadapan itu ikut ya. Ya. Memang ada orang yang terlalu duduk sama keluarganya yang namanya dari kecil juga udah dilahirkan sama mamanya ya, sama ibunya dari kecil juga. Ya, ngerti. Tetapi as you grow, kamu makin dewasa, kamu makin bisa mandiri, makin bisa untuk memutuskan hal-hal untuk kepentingan dirimu dan misi Tuhan lewat dirimu. Dan itu di atas daripada tekanan keluarga. Keluarga kita tidak boleh menghalangi misi Tuhan. Tapi kita perlu mempertimbangkan. Tapi bukan berarti dipaksa atau didominir dengan keluarga untuk segala sesuatu. Ketika mau membentuk keluarga ini harus jelas bahwa akan terbentuk keluarga baru.
Kalau pacaran aja udah dipengaruhi kiri kanan, apalagi nanti di pernikahan lebih parah nanti. Diprovokasinya makin berat. Jadi persiapkanlah dari sekarang untuk saudara bersatu lebih kuat supaya nantinya keluarga A sama keluarga B itu tidak akan lebih jauh lagi mempengaruhi saudara. Saya waktu mau menikah ya, keluarga Simanjuntak itu bukan hanya bapak ibu saya, balat di belakangnya itu banyak sekali. Pasukan di belakangnya itu, Rey. Iya. Wah, dan suaranya kenceng-kenceng, Rey. Bukan ke suaranya vokal-vokal. Ya kan, saya bilang sama istri saya, mari kita hadapi bersama. Jadi ketika dia ngomong, dia bilang, saya akan bicara dengan Ruli. Oh, nggak bisa. Saya sedang berdua nih, saya ngadepin berdua nih. Ini ada, ketika saya ada diskusi, istri saya bawa terus pasangan saya, supaya dia ngomong juga hati-hati dia. Jangan ngomong sembarangan. Ini ada, di samping saya ada orang nih. Dia maunya ngomong sama saya pribadi, supaya dia senak jadi ngomong gini. Ngomong saya. Sama dengan keluarga istri saya, keluarga orang Jawa yang kuat sekali. Ya. Dan istri saya dipanggil sana, sini mau dikasih arahan. Istri saya bilang, saya mau datang sama Ruli karena saya itu menghadapinya nggak bisa sendiri katanya. Nah, kalau istri saya bawa saya, keluarga Surasno itu ngomong sama istri kita juga nggak mau sembarangan, orang sampingnya ada saya begini. Itu strategiknya kita bekerja. Makasih. Mantap. Jadi teman-teman silahkan ya berstrategi ya. Yes. Jangan main cantik, bukan main aman ya. Yes. Karena nggak aman. Oke. Bukan berarti kita menafikan keluarga ya, jangan. Kita jangan menafikan keluarga. Oke. Ada beberapa pertanyaan masuk, tapi ada yang raise hand dulu. Aku boleh persilahkan untuk Kak Jokanan Erganteo. Silakan. Oke, selamat sore. Perkenalkan nama saya Jokanan Erganteo. Ini menanyakan ini ya. Kan saya ini angkatan 2016 dan baru saja lulus, sedang mencari pekerjaan tentunya. Dan saat ini saya sudah pacaran selama hampir 2 tahun dan kondisinya saat ini ya LDR selain karena pandemi, karena pasangan saya masih dalam kuliahnya di Bandung. Dan saya ini kalau secara pribadi saya merupakan orang yang sangat suka untuk membangun suatu story ya, maksudnya cerita yang begitu dalam dan tentunya menolong dan membangun. Dan tentunya yang membuat saya kecocokan di antara pribadi kedua itu adalah bagaimana nantinya membentuk masa depan yang lebih baik, khususnya dalam hal berkeluarga dan juga dalam pekerjaan dan sebagainya. Nah, akan tetapi ada ketakutan dalam diri saya itu. Saya pribadi merupakan yang takut akan kesendirian gitu kan. Walaupun saya sudah punya banyak teman dan khususnya saya juga bersyukur ada pasangan yang untuk digumulkan. Nah, saya merasa kayak takut itulah suatu saat itu akan memudar gitu. Nah, meskipun saya pribadi itu nantilah dengan kata posesif gitu, namun di mata pasangan saya masih ini kok kamu tuh chatnya terlalu intensif mulu ya gitu, maksudnya kayak selalu aja ada gitu, selalu ada cerita. Kenapa nggak bisa tekan gitu? Padahal saya ingin selalu bercerita gitu. Dan saya juga tahu kok, tahan ada kesibukan dia dan sebagainya, sudah berusaha itu, tapi tetap saja masih dikatakan itu. Nah, bagaimana saya bisa menekan ketakutan saya akan hal tersebut, namun tanpa mengecewakan pasangan saya? Itu yang pertama. Dan yang kedua, wajahmu mana? Wajahmu. Oh ya, saya belum lihat wajahmu nih. Oke, baik. Oke. Dan kedua untuk selanjutnya kan saya kan karena masa LDR ini juga saya tentunya kan juga ya agak minus lah berinteraksi secara tatap langsung gitu. Terutama kalau misalkan saya mau memberikan surprise atau hadiah, kan memang sekarang sudah ada kita bisa memberikan hadiah secara online lah melalui Shopee, Tokped dan sebagainya gitu. Tapi saya juga merasa saya juga akan berfresh kedua dan juga berusaha menghemat secara finansial karena saya pensiun gitu, dan saya mau memberikan hadiah, saya mau memberikan
ya perhatian yang terbaik gitulah. Dan meskipun perempuan saya merasa oke, dia terima-terima, tapi pasti ada satu titik di mana dia bisa melihat dia orang lain kok bisa memberikan lebih, kenapa saya tidak bisa memberikan. Nah, itu akan jadi kayak ada lampu merah lah tersendiri begitu saya. Nah, bagaimana bisa memberikan gift yang terbaik, nah tanpa membuat pasangan saya merasa hitung-hitungan. Itu saja sih pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Pertama itu pasti adalah dialami oleh banyak orang. Ya. Saya sudah terangkan tadi ya di visi itu ya, bahwa Allah itu visinya adalah berelasi dengan kita, dan dia juga menginginkan kita berelasi dengan sesama. Dan relasi kita dengan sesama itu dipengaruhi oleh relasi kita dengan Allah. Kalau kita baca di dalam surat Yohanes ya, 1 Yohanes juga dikatakan bahwa kalau kita hubungan kita dengan Tuhan berlangsung dengan baik, relasi lewat pembacaan firman Tuhan, perenungan, kita berdoa, ya, maka relasi kita dengan sesama itu akan makin baik. Ada pengaruhnya yang nyata kalau hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dengan kita terhadap sesama. Ya, seperti halnya salib ya. Hubungan yang vertikal itu harus kita jaga terus, karena itu menentukan dari situlah datangnya kasih. Allah itu adalah kasih. Kalau kita berhubungan dengan Allah setiap hari dengan baik, kasih itu akan mengalir kepada sesama kita, termasuk kepada pacar Anda. Jadi ketakutan itu bisa hilang, kekhawatiran itu bisa hilang, saudara. Ketika saudara itu dekat dengan Tuhan, saudara merasa aman dengan Tuhan, dan saudara tidak merasa posesif kepada orang lain, dan saudara memaksakan orang lain, karena tahu bahwa kalau memang itu pemberian Tuhan, nggak usah saya khawatir atau takut. Saya bersyukur ya, punya istri ya. Istri saya tuh nggak pernah, saya bilang nggak pernah kayak polisi gitu kepada saya. Papa ada di mana? Gitu ya. Papa ada di mana? Tuh, saya kalau bisa pakai satelit gitu. Kepala saya ditaruhin detektor gitu ya, supaya ketahuan saya ada kemana pergi di dunia ini, di bumi ini gitu ya. Ada yang orang bilang di HP-nya itu ada ditaruh segala macam gitu. Saya bersyukur. Kenapa? Karena istri saya selalu dekat dengan Tuhan dan dia percaya bahwa Tuhan jagai saya. Saya juga belajar untuk tidak ketakutan kehilangan istri saya. Termasuk pacar kita. Kalau kita hubungan dengan pribadi dengan Tuhan dan dia adalah anugerah yang Tuhan kasih, kenapa kita harus takut? Kita harus khawatir. Mari, Johanan, binalah persekutuan pribadi dengan Tuhan. Waktu teduhmu secara rutin, doa-doa, perenunganmu. Nanti kasih itu mengalir kepada dia. Bahkan nanti kalau kamu mau memberikan gift, the best gift adalah love. Itu adalah kalau Anda peduli, perhatian. Barang belum tentu bisa menggantikan. Meskipun Anda kasih berlian buat dia ya. Nggak bisa. Dan apalagi wanita, dia bukan perlu berlian nomor 1. Ya. Atau orang, yang penting sekarang kasih bunga bang, bukan bunga, betul katanya. Oh tidak, tetap saya kalau ngasih ada sesuatu sama istri saya ambil, saya ini bunga ya, saya nanam bunga, saya kasih bunga, saya petik bunga itu, saya kasih sama istri saya. Lain sekali dia merasa sukacita ya. Jadi pernyataan kasih itu tidak harus dalam bentuk barang. Kasih itu paling baik dan paling mengena itu adalah pada perhatian. Apresiasi. Perhatian, pergumulan dia seperti apa, dia masih sekolah,
mungkin dia mikirin masih ujian, kamu sudah selesai, dan kamu bilang, bagaimana pelajaranmu, apa yang menjadi handicap dengan di tengah pandemi ini, kamu kesulitan apa? Wah, saya doakan kamu. Itu lebih mengena buat dia, sesuai dengan pergumulan dia. Jadi jangan usah khawatir untuk benda-benda yang kamu harus beli lewat online dan sebagainya. Boleh kirim ke saya aja juga kalau mau gitu ya. Maksud saya adalah bukan itu yang dia butuhkan yang terutama. Tanya deh sama yang wanita-wanita ini. Bukan itu yang dia butuhkan. Yang dibutuhkan adalah dia diperhatikan, dia merasa dikasihi, dia merasa diapresiasi, dia merasa ditemani meskipun LDR, tapi dia merasa didoakan. Itu lebih menyentuh dan menguatkan dia. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bang Ruli, semoga boleh menolong dan menguatkan buat Yohanan ya yang bertanya. Bang Ruli, aku lanjut lagi ya, beberapa pertanyaan yang DM ke aku ada banyak, tapi mungkin mohon maaf teman-teman, ada beberapa yang aku harus simpulkan ya supaya diskusi kita bisa berlanjut lebih panjang. Ada beberapa pertanyaan tentang begini Bang Ruli. Jadi bagaimana di tengah masa pacaran ini, kadang-kadang kalau pacaran awal-awalnya semangat gitu ya, kayaknya cinta, nyaman gitu, tapi seiring berpacaran, masih pengenalan 1 bulan itu kayaknya, tepat, tapi setelah pacaran lama-lama tuh jenuh, lama-lama kayak ya udah gitu, kayaknya udah ya ke cover semua kayak gitu ya, hal-hal yang mau ditanya-tanya dan sebagainya. Sebenarnya bagaimana menyikapi isi pacaran sampai akhirnya di titik kita memutuskan menikah tuh seperti apa sih Bang Ruli kayak gitu? Ada pendapat atau ada pengalaman, silakan. Pernikahan itu tadi saya bilang persatuan, ya, persatuan di dalam roh, persatuan di dalam jiwa, persatuan di dalam fisik. Itu ujungnya pernikahan ya. Pernikahan adalah persatuan dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, itu yang perlu diperkuat mulai pacaran itu. Karena itu yang akan membuat api atau gairah berelasi itu ada di situ. Yang pertama adalah di dalam roh. Kalau kita itu sering dekat pada Tuhan, kita berdoa, api yang dari roh Allah itu ada pada kita, saya berbicara ke Anda juga kerasa itu bahwa ada kuasanya. Kalau saudara berbicara sama pasangan saudara, tapi saudara dekat dengan Tuhan di dalam roh, maka itu akan membuat api itu menjalar. Membuat semangat, membuat bergairah, membuat saudara bisa bangkit lagi gitu ya. Membuat saudara bisa bersemangat dan dengan kuasa yang dari Tuhan. Karena itu yang akan mendorong kita untuk untuk berelasi satu dengan yang lain. Sama dengan pelayanan, saudara ya. Kadang-kala orang berpikir bahwa yang penting kita pelayanan di gereja, di perkantas itu kita perlu minta kuasa Roh Kudus. Ketika kita berelasi pun kita minta untuk Roh Kudus memberi kita semangat, memberi kita bergairah untuk melakukan persekutuan itu. Jadi nggak boring. Ya. Kalau kita itu dekat dengan Tuhan, kita persekutuan itu nggak boring. Kita tuh kangen ketemu. Saya selama pandemi ini, saudara-saudara yang kekasih, 2 tahun dengan istri saya di rumah saja. Lihat-lihatan berdua, kata orang. Berdua nggak boleh keluar, karena apa? Umur 65 tahun. Ke gereja nggak boleh. Ke mall nggak boleh. Kemana-mana nggak boleh. Umur udah lansia, udah tua, nggak boleh kemana-mana. Jadi di mana? Di rumah. Akhirnya muka tambah putih, rada pucat, kan? 2 tahun begitu terus. Kita lihat berdua, karena anak saya satu di Inggris, satu di Amerika, jadi kami berdua saja. Nggak ada pembantu. Wah,
kalau tidak ada dentuman kuasa roh ya di dalam diri kami, mungkin kita udah bisa cakar-cakaran kali berdua. Kali udah istilahnya bosen, boring kali berdua gitu ya. Betul nggak? 2 tahun dikurung seperti itu. Pandemi ini. Tapi saya belajar ya dengan istri saya, dia punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Saya juga punya mesbah keluarga juga setiap hari kami bikin pagi-pagi maupun malam hari jam 8. Dan api itu yang membuat kita tidak menjadi bosan dan tidak menjadi jenuh. Api yang dari Tuhan itu, kalau Anda lihat di dalam Alkitab ya, ibadah-ibadah orang Israel itu ada api yang dari Tuhan, itu yang membuat mereka semangat terus melakukan misi ya, karena tidak mungkin yang dari dunia ini memberikan api yang menyemangati. Meskipun nonton sepak bola Liverpool lawan AS Roma misalnya kan, wah kita gemes, tapi sebentar aja hilang lagi itu. Nonton misalnya, wah kita nonton nih Thomas Cup nih, wah kita menang, yes kita menang gitu. Tapi sebentar lagi udah letoy lagi kita. Harus ada dorongan yang dari Roh Kudus itu. Ya, yang pertama yang membuat kita itu semangat. Tadi saya bilang, ini bukan teori nih, menurut saya bukan teori, ini realitas bahwa kita itu hidup di dalam yang akan bisa membuat kita mendorong kita. Ya, drive our life. Yang kedua, kejiwaan yang menyangkut pikiran, perasaan, dan ide-ide atau keinginan. Ya. Kita harus bertukar pikiran terus, ya, supaya kita di tengah pandemi ini nggak jadi makin bodoh, tapi makin kita berhikmat dengan pengetahuan yang lebih. Kita harus mengasah perasaan kita juga dengan belajar mengapresiasi satu yang lain. Kayak saya tuh setiap hari 2 tahun ini saya belajar mengapresiasi istri saya. Apakah dengan kata-kata, apakah dengan pelukan saya, atau dengan ciuman saya, apakah dengan WA saya mengatakan, good morning darling, yang nggak pernah ada dari dulu sebelum pandemi itu nggak muncul, tapi di pandemi ini muncul sudah. Karena perlu kreativitas di tengah-tengah mandeknya. Yang seperti ini diperlukan kreativitas, sehingga tidak boring jadi. Sapaan berbeda ya kan, kadang-kala saya nyanyi I can't live living in without you. Dia dengar istri saya, dia sampai dia tertawa terbahak-bahak, dia bilang saya nggak bisa hidup tanpamu. Saya bilang nanti hari lain saya bilang lagi dunia ini sepi tanpamu, tapi kalau ada kamu masak-masak sek atau kamu nyapu-nyapu, keberadaanmu nyata itu ada, saya rasakan. Kamu hadir. Kalau nyapu, Bang. Kalau nggak nyapu, nggak kedengeran dong. Masak. Kalau dia masak, istri saya ada tuh. Istri saya tuh senangnya masak, terus kemudian dia bersih-bersih, kemudian jahit, kalau dia saya bilang, dunia ini sepi tanpa dikau. Darling, weh, senyum-senyum dia sambil gini-gini dia kan, ya kan? Kita harus kreatif di tengah-tengah pandemi ini, bro, sis. Ya, jangan mati gaya kita gara-gara pandemi ini. Minta pertolongan Tuhan selalu, ya. Saya nyanyi-nyanyi lagu sambil gitar, saya nyanyi lagu tentang cinta karena Allah, saya nyanyikan. Istri saya dengar itu. Yang saya maksud ini siapa kamu tahu kan? Saya bilang orangnya ini. Jadi itu ya, mari kita be kreatif, nyatakan itu supaya nggak boring, nggak stuck hubungan kita itu di tengah-tengah pandemi seperti ini. Sip ya bro? Oke. Jadi teman-teman siap ya, bakar aja, bakar. Oke. Yes. Oke. Be kreatif juga. Ya, kreatif dan cari cara lah ya untuk memuji, untuk mengapresiasi, untuk ya. menyatakan cinta. Care.
Oke. Tulis WA, Ya. kirim ini bunga, gambar bunga gitu. Kirim stiker lucu ya, stiker Iya. jelas. Oke, aku lanjut lagi ya Bang Ruli ya. Silakan. Ini ada beberapa pertanyaan menarik nih Bang. Ini cepat aja ya Bang ya. Bang, terkait memiliki anak banyak, ada mandat alkitabiah khusus nggak? Bang Ruli bilang tadi bertobat dari ingin punya anaknya dikit, bertobat. Ya. Jadi mesti punya anaknya berapa Bang? Minimum 3. Kenapa tuh Bang? Ada Kenapa? Karena ayatnya disebut, nggak Bang? ayatnya dibilang bertambah banyak. Kalau satu orang menikah, cuma 2, anaknya 2, maka nggak bertambah itu. Nanti dia punah, anaknya cuma 2 lagi. Tapi kalau anaknya 3, 2 jadi 3 nambah. Oke. Terjawab ya. Mantap ya. Siap 3 ya. Minimum. Oh minimum. Ya, minimum 3. Siap. Oke. Ya, yang jawab. Oke. Lanjut ya, Bang. Bagaimana pendapat Bang Ruli tentang suami jadi bapak rumah tangga? Sejauh mana tanggung jawab suami di rumah tangga? Good question. Ya. Yang paling utama, Alkitab katakan adalah suami adalah kepala rumah tangga. Ya, jelas ya. Pemimpin tidak boleh berubah. Presidennya tetap di rumah tangga tetap. Tapi bukan berarti presiden nggak bisa nyuci piring. Presiden harus bisa nyapu. Presiden bisa bersihin tempat tidur. Artinya apa ya? Tuhan Yesus tuh ngajarin demikian. Kamu seorang pemimpin, jangan seperti pemimpin di dunia yang kerjanya merintah-merintah. Ya, kan dikatakan ya di Markus 10 ya kalau nggak salah ayat 45. Dikatakan pemerintah di dunia ini kerjanya cuma merintah-merintah begini-begini nih. Jadi yang namanya pemimpin itu adalah memerintah. Tapi di dalam Tuhan, Yesus katakan, pemimpin itu adalah melayani. Jiwanya melayani, bahkan berkorban. Seperti manusia, anak manusia datang bukan untuk menindas, tapi untuk melayani. Bahkan mau mati buat orang yang dilayani. Jadi seorang kepala rumah tangga harus nyata dari mentalnya dia adalah mental melayani. Bukan bosi. Bukan perintah-perintah. Dia harus mengarahkan keluarga, tetapi dia juga harus punya pengorbanan dan kerelaan. Saya belajar sekali di rumah ini. Saya belajar berkorban buat istri saya. Saya belajar melayani. Tangan saya nggak gengsi. Kalau melayani itu nggak boleh gengsi. Saya bisa nyuci piring, meskipun saya bos di PLN, tapi saya nyuci piring di rumah. Saya bisa untuk nyirem dan nyapu halaman saya. Meskipun saya bisa bayar tukang, ya, atau saya ketua RT yang diketawain sama warga saya, dikira saya tukang taman. Wah, rupanya ketua RT ya. Lagi, ketua RT katanya. Nggak apa-apa, biar orang mau melihat bahwa jabatan itu bukan berarti untuk perintah-perintah, tetapi tanggung jawab. Apapun yang dikerjakan di rumah harus jangan gengsi. Mari pria-pria yang akan jadi kepala rumah tangga, termasuk Ray. Jangan gengsi untuk melakukan segala perkara di rumah. Ya, jangan pikir bahwa pekerjaan rumah tuh pekerjaan rebek tuh pekerjaan ibu-ibu, pekerjaan wanita yang tidak. Dan saya punya teman, punya teman yang pinter masak. Jadi dia masak, bisa dia masak dan maaf saya bilang lebih enak masakannya dia daripada istrinya. Jadi istrinya nyuci piring, dia yang masak. Bang Ruli, mungkin juga tentang ini Bang. Bagaimana kalau suami yang di rumah, istri yang bekerja, jadi istri yang breadwinner-nya, atau mungkin secara nangkep ya Bang. Itu gimana juga Bang? Ya. Dunia ini sekarang membuat wanita lebih mudah diterima bekerja.
sekarang ini. Betul nggak? Ada banyak, apalagi di tengah pandemi ini, ada orang yang di-sack atau dipecat, itu banyak kan yang pria-pria. Dalam kondisi yang seperti ini, pekerjaan di kantor, di rumah, di pabrik, sama saja. Karena kalau di rumah nggak ada yang ngerjain, Anda kan harus membayar seseorang untuk mengerjakan. Betul nggak? Betul nggak? Kalau nggak ada, harus ada orang yang mengerjakan. Maka, kalau kita bekerja itu bisa bekerja di kantor, bisa kerja juga di rumah. Bekerja itu bukan soal tempatnya. Sekarang aja kita bisa kerja work from home, kan? Bukan work from home aja. Work at home, kalau saya. Bekerja di rumah. Mengerjakan apa bekerja di rumah? Kalau memang pendapatannya nggak ada, apalagi dalam kondisi pandemi atau krisis yang sering terjadi ekonomi di dunia, nggak usah gengsi sebenarnya. Tetapi kepemimpinan keluarga harus tetap pada suami. Jangan sampai istri menganggap remeh suami yang tidak bekerja atau tidak dapat bekerja atau tidak diterima bekerja. Dan dia harus bekerja di rumah kemudian dilecehkan. Itu yang tidak benar. Demikian. Oke, terima kasih Bang Ruli. Semoga menjawab buat rekan kita yang bertanya. Bang, ada satu pertanyaan dari rekan kita. Tapi maaf ya, jangan sampai pria itu justru malas bekerja. Kemudian menyuruh istrinya yang bekerja. Itu maksud saya, harus jangan sampai. Harus bisa dibedakan ya. Kalau kecuali memang dia terpaksa, dia tidak bisa. Tapi jangan sampai, enak nih. Biar aja istri-istri pada kerja sana susah di luar. Nah, itu jangan, nggak boleh, jangan. Oke. Kita lanjut ya Bang Ruli. Berkaitan tentang tadi ya, dua panggilan hidup, pekerjaan, dan panggilan berkeluarga. Ini sebenarnya berkaitan lagi dengan skenario LDR dan pasangan itu pekerjaannya harus memang di dinas gitu ya, ditempatkan di antar provinsi sehingga mau nggak mau nggak pasti gitu bisa di mana, sehingga kadang-kadang LDR dalam jangka waktu nggak pasti. Nah pertanyaannya, apakah jadi gimana gitu ya kalau memilih ya udah ikutin pindah, tapi kan kita meyakini itu panggilan pekerjaan atau panggilan hidup gitu ya, yang Tuhan percayakan. Tapi satu sisi gimana gitu kalau harus tinggalkan pekerjaan demi keluarga yang ideal. Nah, gimana menjalani dua panggilan yang tadi Bang Ruli bilang ya emang sama-sama bagian kita gitu. Ada pendapat atau pengalaman Bang Ruli? Silakan Bang. Iya. Saya ingatkan lagi, visi Tuhan adalah buat kita adalah untuk bekerja dan berkeluarga. Ya, itu kayak dua mata ya, pedang dengan dua mata. Karena dia tidak ingin kita itu kemudian hanya hidup satu aja, yang satu nggak ada gitu, atau kita menafikan yang lain. Maka memang harus dicari titik optimalnya kalau dalam kita ngitung itu. Mana yang optimal? Tidak ada yang ideal, nggak bisa. Kalau mau realistis di dunia ini ya, nggak ada yang ideal. Nggak ada yang ideal. Yang ada adalah mendekati dengan mempertimbangkan keduanya sebagai variabel yang harus kita pertimbangkan. Yang kedua, sepakati. Yang pertama tadi pertimbangkan dua hal itu. Yang kedua, sepakati bersama. Dan jalani itu istilahnya year by year. Jalani dulu setahun. Kalau begitu dijalanin, wah ternyata gangguannya nggak mungkin. Mari direvisi lagi, direview lagi. Harus realistis kita ini, hidup ini nggak bisa. Kita mau tiba-tiba untuk sekali putusan untuk long term sampai pensiun gitu, nggak bisa. Ya, saya waktu kuliah di TB itu pembimbing saya itu bilang, Ruli, kenapa kamu kelihatan kok kurang sukacita, kok kamu kelihatannya murung gitu. Saya bilang, saya mikir gitu, baru aja masuk di ITB gitu, udah mikir nanti skripsi saya tingkat 5 apa gitu. Kata dia, jangan pikirin skripsimu dulu sekarang. Terlalu jauh kau mikir katanya. Pikirkan dulu Anda
apa yang Anda bisa kerjakan dalam setahun ini. Nanti ada review lagi, ada revisi lagi, maju lagi selangkah lagi. Ngerti nggak maksud saya? Sepakati itu, jalani itu, review lagi. Jangan stuck atau berhenti atau kaku, kemudian polanya begitu terus. Apalagi sudah kita lihat review, wah ini nggak sehat nih, nggak bagus. Kalau gitu lebih baik saya ngikutin. Ya, saya beberapa kali orang yang konsultasi, saya bilang, coba sekarang kamu ikutin suamimu pindah. Atau kamu mangkal di satu kota, suamimu tuh kayak itu ya, kayak setrikaan gitu. Sana kemari gitu ya. Tetapi there will be an answer. Pasti Tuhan akan kasih jawaban dari yang optimal dari semua. Reviewlah terbuka setiap tahun ya untuk adanya revisi, untuk adanya seperti itu. Ya, enggak begitu saja ada jawaban yang pasti, tetapi langkahkan dulu dengan iman, doakan, review lagi, cari titik optimalnya antara misi keluarga dan misi kerja. Tadi saya mau ingetin ya, maaf nih, saya bilang saya kasih contoh ada di Bali atau pernah saya ke Bali sama ke Sumatera Utara, di kampung sana. Saya ke warung kopi, di warung kopi itu banyak bapak-bapak sedang berbicara politik di Indonesia ini, pakai satu koran aja. Saya tanya nih ibu-ibunya di mana? Ibu-ibunya lagi di ladang, lagi kerja nyangkul. Bapak-bapaknya ngomong di warung kopi sambil pakai satu koran dan kemudian analisanya sampai dunia ini kayaknya ada di tangan mereka itu. Saya tanya istri-istrinya pada di mana? Istrinya di ladang sedang pada betul-betul saya ke sawah saya lihat, istri-istrinya pada kerja. Ini nggak boleh nih. Di zaman modern gini juga ada laki-laki yang juga malas bekerja dan membiarkan istrinya dan mengeksploitasi istrinya karena istri kerjanya lebih canggih, lebih rajin, susah dikeluarin dari perusahaan. Karena kalau istri-istri itu baik-baik ya, nggak banyak macam-macam. Sama di Bali juga saya pernah lihat itu. Mana bapak-bapaknya? Lagi ini burung. Saya tanya ibunya mana? Ibunya lagi kerja, berdagang dan sebagainya. Semua termasuk di Solo saya pernah ketemu. Mana ibunya? Ibunya sedang berdagang, bapaknya sedang ngurusin burung perkutut di rumah. Hati-hati di zaman modern ini juga ada praktek-praktek yang seperti itu eksploitasi yang nggak betul. Makasih. Oke, terima kasih Bang Ruli. Kiranya juga boleh semakin menolong kita ya tadi. Putuskan, coba lakukan, dan terbuka untuk mereview, untuk coba terus menyesuaikan kembali. Tapi pertimbangkan dua hal itu ya, jangan hanya satu saja pertimbangan. Pertimbangkan dua variabel itu. Cari titik yang optimumnya. Kalau belum ketemu, review lagi, revisi lagi. Terus, setiap tahun begitu. Supaya ada perbaikan terus dalam situasi. Yep. Oke, terima kasih Bang Ruli. Aku lanjut lagi ya Bang. Ini kembali sedikit ke bagian persiapan menuju pernikahan. Bang Ruli, sebenarnya ada nggak sih masa yang ideal kalau mau pacaran sampai ke pernikahan tuh berapa lama kayak gitu ya? Maksudnya yakin apa? Dan kadang-kadang kan memutuskan untuk pacaran itu baru ketemu setitik-titiknya tuh sampai seberapa lama sampai kita yakin dialah yang tepat gitu. Itu kayak gimana tuh Bang? Saya memberikan batasannya aja. Batasannya. Yang pertama harus Anda pertimbangkan adalah kalau kita menikah, karena tadi pernikahan itu adalah roh, jiwa, tubuh, dan kalau mau punya anak, nggak boleh terlalu tua. Terutama wanita kan? Ya kan? Dan berbahaya kalau dia menikah dan melahirkan pertama dalam umur yang 40 gitu. Maka saya kasih limitation-nya itu adalah salah satu adalah batas usia. Jangan terlalu telat, akhirnya saudara nggak bisa berkembang biak dengan mempunyai anak tadi. Kecuali kalau Tuhan yang nggak kasih ya. Ya kan? Yang kedua, itu tadi batasan aja. Saya nggak bilang berapa lama. Yang kedua, batasan, pacaran yang terlalu lama
itu bisa membosankan dan bahkan bisa jatuh dalam godaan. Ya, jadi nggak bagus itu, terlalu lama juga. Saya pernah naik angkot di Bandung. Saya lihat ada seorang anak masih remaja pacaran berdua di angkot itu. Ya, angkot. Saya tanya, kau pacaran ya? Iya, di Bandung. Kapan kalian mau menikah? Saya bilang. Teriak dia berdua, wah, nggak kepikiran om katanya, nggak kepikiran. Terus ngapain kamu pacaran? Kalau kamu nggak pikir menikah dan masih lama, ya lihat-lihatan berdua. Saya bilang, setan nanti akan bikin kamu. Dia kaget sekali dia. Saya bilang gitu, karena apa? Ngapain kita kalau memang pacaran terlalu lama, nggak mau menikah? Pacaran itu dibutuhkan untuk proses mau menikah. Jadi nggak usah dilama-lamain. Kalau Pak Stephen Tong bilang, pacaran itu costly bro. Ngabisin biaya banyak. Jadi kau jangan ngabisin biaya banyak. Nah, Bang Ruli, gimana seandainya ini nyambung sama ada pertanyaan, kalau ini aku nggak tahu ya, dia nih nanyanya buat siapa, tapi bilangnya gini, ceweknya udah mikir 3 langkah ke depan, cowoknya cuma 1 langkah. Nah, itu tuh gimana gitu ya? Maksudnya nyamain persepsinya. Ini kita mau kayak gimana nih? Nah, itu gimana, Bang? Ya, wajar sekali kalau wanita itu tidak ingin dilama-lamakan, terus digantung-gantung seperti itu. Itu wajar sekali. Ya, wajar sekali karena yang namanya wanita itu dia kepengen dilindungi, kepengen kepastian, ya, tidak berlama-lama. Sementara yang pria kalau bisa pacaran lama-lama, karena kalau dia sudah menikah, dialah yang bertanggung jawab. Nah, banyak juga pria-pria yang takut bertanggung jawab, atau masih belum mantap bertanggung jawab, atau ragu-ragu bertanggung jawab. Yang penting kita tahu nih, yang satu itu punya kepengen cepat-cepat, yang satu kepengen lambat-lambat. Ya kan, ada sebabnya, itu tadi saya bilangnya, kalau yang pria. Maka memang perlu sekali tadi komunikasi, membina dan berbicara, ngobrol, ngopi-ngopi sama dia, gimana nih. Itu tadi, menyamakan frekuensinya. Kalau di listrik itu saya tuh mau sinkron itu frekuensinya disamain dulu pelan-pelan gitu ya. Dengan kita sering berbicara, sering berkomunikasi, yang wanita pun yang tadinya khawatir terlalu di dalam lamain terus gitu ya. Dia melihat, oh nih cowok sebetulnya nggak main-main. Dia serius, cuman dia masih belum mantap. Oke lah, gue agak slow dikit lah gitu. Oke lah, nggak terlalu neken amat. Yang pria juga melihat wanitanya itu bilang, oh gimana nih gitu. Dia juga berbelas kasihan. Tidak mau mikirin enaknya sendiri aja bahwa sebagai pria, ya. Dan saya harus bertanggung jawab sebagai pria yang semakin dewasa, pasti dia bertanggung jawab. Oke lah. Jadi akan ada nanti penyesuaian yang tadinya 3 langkah, yang 1 langkah, mungkin nanti langkahnya langkah 2 langkah kali, di tengah-tengah gitu. Oh, ya minimal ketemu langkahnya dulu lah ya. Iya, artinya tapi jangan diem, jangan stuck, ya. Diskusikan secara terbuka. Kalau memang ada gua rasa, feeling gua kok nggak enak nih ya, ngomongin. Jangan cuman hanya di gua pikir begini nih, gua pikir begini, dia mikir begitu. Let's communicate. Kita jembatanin perbedaan-perbedaan. Itulah inti dari para pernikahan, sedang mau dibuat jembatan. Jembatannya itu jembatan pikiran, jembatan perasaan, jembatan kehendak. Itu sedang lagi dibangun jembatannya. Itulah proses pacaran yang baik. Iya. Oke. Mungkin terima kasih buat teman-teman beberapa pertanyaannya. Semoga yang aku wakili tanyakan, ada beberapa kalimat pertanyaan yang nggak aku tanyakan langsung, tapi itu sudah semoga mencakup. Waktu kita tinggal 2 menit sampai 17.20, jadi mungkin aku akan satu pertanyaan terakhir.
Dan ini pertanyaan yang mungkin belum dibahas tadi ya, jadi kupikir aku pilih ini. Bang, apakah salah jika merencanakan setelah menikah nggak langsung punya anak atau menunda dahulu pasti dengan pertimbangan tertentu? Jadi ada pendapat Bang Ruli? Tidak salah. Karena menikah itu bukan tiba-tiba. Kalau memang belum siap, ya persiapan itu punya anak, justru ada banyak orang yang menikah itu toto punya anak dan dia kaget sekali. Karena suami istri kadangkala ketika pacarannya masih butuh penyesuaian, tiba-tiba hadir anak atau dia hamil, dia tidak punya perhatian lagi pada pasangannya. Teralih ibu-ibu itu kepada anaknya sehingga suaminya rada terlantar gitu. Jadi ada baiknya juga Anda istilahnya saya berpacaran dalam pernikahan gitu. Jadi artinya saya pun demikian, dulu saya menikah, saya tidak langsung punya anak. Saya pengen berdua dulu sama istri saya bikin lama gitu ya. Memang keluarga saya ribut, keluarga dari istri saya juga, waduh kok nggak mau punya anak? Karena di Indonesia ini kalau orang menikah itu tahu mau punya anak kan, kami merencanakan, lu kenapa katanya? Apa ada kelainan? Apa ada nanyanya udah negatif semua. Saya bilang tidak ada kelainan. Saya ini sudah kepada anak ketimbang satu dengan yang lainnya. Saya ingin memperkuat dulu saya berdua ini sebelum kehadiran. Sehingga bulan madunya setahun berdua gitu ya. Saya betul-betul menikmati dan saya betul-betul thanks God. Gitu. Habis itu baru kami punya. Jadi nggak salah. Asal Anda punya target yang baik bahwa Anda ingin membuat relasi yang baik satu dengan lain sebelum kehadiran anaknya akan nanti menyita banyak waktu dan perhatian. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bang Ruli sekali lagi buat pemaparan dan juga sharing baik dari cerita-cerita maupun pengalaman. Aku juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang boleh menyimak dan mengajukan pertanyaan dan respons. Mari kita berikan ucapan terima kasih ya buat Bang Ruli. Boleh via grup chat, boleh di chat ataupun juga kasih emoticon. Terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih Ray buat kamu. Ya, sama-sama Bang Ruli. Ya, teman-teman, kupikir pembicaraan atau pembahasan seperti ini nggak cukup cuma satu sesi. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang Bang Ruli bilang. Saya secara pribadi juga ikut salah satu pembinaan di GKI Greenfield untuk premarital counseling-nya. Dan kupikir topik-topik dalam premarital counsel itu 10 minggu kalau nggak salah. Dan itu mencakup banyak hal gitu ya berkaitan tentang ngomongin seks, ngomongin keuangan, ngomongin keluarga inti, keluarga dan sebagainya, komunikasi dan sebagainya. Kupikir ada banyak resource yang kita bisa terus perlengkapi. Kalau nggak salah Perkantas Nasional juga bikin seperti mungkin siaran podcast setiap Selasa dengan Kak Iis itu tentang persiapan pernikahan atau relasi antara pria dan wanita dalam menuju pernikahan. Jadi coba feel free buat browsing di YouTube Perkantas ataupun juga di yang aku tahu itu ya PMC GKI Greenfield kayak gitu ya. Dan semoga itu boleh terus memperlengkapi dan terus membimbing setiap kita di dalam langkah dan rencana masing-masing bersama pasangan. Terima kasih teman-teman. Aku boleh minta untuk menutup kesediaan Bang Ruli mendoakan setiap kami, baik dalam setiap kondisi, keadaan, ataupun rencana ke depan. Kiranya Tuhan yang boleh terus memimpin dan menyertai. Minta kesediaan Bang Ruli ya untuk mendoakan kami. Sebelum saya berdoa, saya titip bahwa pesannya, jangan menunda-nunda, tunggu pandemi selesai. Kita nggak tahu selesainya pandemi kapan. Jadi terus doakan, buat rencana itu, jangan mati gaya gara-gara pandemi. Ya. Terus
lanjutkan perjuangan, menyatakan visi yang dari Tuhan dengan bekerja dan berkeluarga. Tuhan akan memberkati bangsa ini dengan orang-orang keluarga Kristen yang menjadi berkat bahkan di tengah-tengah pandemi yang sulit. Yuk kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Allah, pencipta alam semesta dan isinya, termasuk manusia, dan Engkau Allah yang mempunyai visi untuk kami bekerja dan berkeluarga. Bahkan relasi suami istri yang mencerminkan Yesus dan jemaat, supaya keluarga-keluarga Kristen bisa bersaksi di dunia ini akan relasi itu Tuhan, dan bisa menjadi berkat bagi orang di seluruh dunia, di masyarakat, di tengah-tengah komunitas yang mengalami pandemi yang dahsyat ini. Mari Roh Kudus bekerjalah, memberikan kepada kami semangat, gairah, dorongan yang dari Tuhan, supaya kami melanjutkan jalinan kasih, relasi di antara pria dan wanita yang Tuhan sudah karuniakan, dan berikanlah hikmat untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi, sehingga kami tidak mogok, tidak berhenti, tidak stuck, tidak mati gaya, tapi kami melanjutkan. Tolong Tuhan berikan ide-ide untuk merencanakan dengan jelas dan realistis, sehingga tidak ngawang-ngawang. Kami berdoa supaya di tengah pandemi ini, Kau menyatakan kuasa-Mu dan kasih-Mu, Tuhan Yesus, kepada pasangan-pasangan yang ada yang mengikuti kapsel ini, Tuhan. Hamba rindu, Tuhan, mendengar mereka bersemangat untuk mengikuti kursus persiapan pernikahan, berkonsultasi dengan resources yang ada yang Tuhan karuniakan, keluarga-keluarga Kristen yang begitu banyak di sekitar kami sekarang. Dan kami berdoa agar Tuhan yang memimpin langkah demi langkah, menyingkirkan keraguan, kebimbangan yang ada. Berikanlah hikmat untuk bisa bernegosiasi kami, berbicara terbuka satu dengan yang lainnya. Jangan biarkan Tuhan, iblis mau mengacau di tengah-tengah rencana yang mulia membentuk keluarga Kristen ini. Hamba berdoa agar Tuhan dengan kasih karunia-Mu memberkati pasangan-pasangan yang ada ini, Tuhan. Hamba rindu mendengar adanya keluarga-keluarga yang terbentuk bahkan dengan anak cucu yang perkasa di bumi ini, Tuhan. Terima kasih untuk kapsel kami, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dengan device dan network yang bekerja baik. Terima kasih untuk setiap orang yang boleh bertanya, berdiskusi, juga Ray yang sebagai moderator, dan Engkau memberkati hamba juga men-sharingkan sesuatu. Biarlah apa yang kami kerjakan ini memuliakan nama Tuhan Yesus, dan boleh di-follow up, dikerjakan terus di dalam kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, ampunilah kesalahan, kekeliruan, atau hal yang tidak berkenan di mata-Mu Tuhan ketika kami menyelenggarakan aktivitas rekta ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bang Ruli. Sekali lagi, terima kasih teman-teman. Jangan lupa kalau ada undangan digital, di tag KTA, Fruitful in Pandemic, Kak, doanya. Fruitful and fruitful. Doanya ada buah keluarga baru ya di tengah pandemi. Terima kasih teman-teman. Sebelum kalau boleh saya juga diundang nanti kalau ada dikasih ada undangan.
Oke, sebelum kita bubar, ada beberapa pengumuman dari panitia. Aku mungkin kembalikan ke Kak Yanti ya. Silakan. Baik, terima kasih Bang Ruli yang sangat menolong untuk semua yang dibagikan. Lalu Ray yang sudah memandu dan juga bantu kita untuk interaksi dan diskusi. Ya, terima kasih juga ya untuk kakak dan abang yang sudah mengikuti kapsel single tertutup ini. Kalau kata Bang Ruli, ingat jangan menunda-nunda karena pandemi. Karena kita tidak tahu pandemi akan berakhir kapan. Justru pandemi biaya pernikahan lagi murah ya Bang ya. Yes. Betul. Itu salah satu yang disyukuri gitu. Tapi asal dalam keadaan siap dan hasil pergumulan dengan Tuhan pastinya. Mantap. Gitu. Baik. Kalau begitu kita mau apresiasi, kita mau mengucapkan terima kasih untuk pelayan di sesi kapsel kali ini. Ada narasumbernya Bang Ruli Simanjuntak, moderatornya Renaldi Filipus. Kita berterima kasih. Kita bisa ucapkan terima kasih dengan berikan tepuk tangan, berikan love, lewat reaction. Silakan kakak dan abang boleh kasih trompet yang ada keluar-keluar itu juga nggak apa-apa. Atau lewat chat juga nggak apa-apa. Terima kasih sekali. Gitu, semoga banyak yang diteguhkan dan diyakinkan dan belajar banyak bagaimana mempersiapkan untuk kehidupan pernikahan ya. Itu kita lanjut ke pengumuman berikutnya. Kakak dan abang sekalian, kami ingatkan kembali untuk sesi berikutnya, sesi terakhir di hari ini ada talk show nanti pukul 18.30. Jadi ada sekitar 1 jam ya untuk beristirahat karena hari ini kita cukup padat sekali. Terima kasih kepada Abang setia mengikuti rangkaian acara KTA. Jadi nanti kita akan open room sekitar 18.00 atau sampai 18.15 untuk sesi kreatif digital teknologi. Gitu. Jadi ini juga adalah salah satu sesi baru yang kita adakan di KTA karena mengingat bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan pun perlu belajar untuk penyesuaian dengan kemajuan teknologi yang ada. Begitu karena kita juga berperan di dalamnya, menjadi bagian generasi di dalamnya sehingga kita bisa gunakan teknologi untuk menjadi berkat, baik itu pelayanan, baik itu pekerjaan, dan kita dibantu untuk makin upgrade dan kita aware dengan perkembangan teknologi yang ada. Kita bisa menyikapi dengan baik. Begitu. Dan hari Minggu itu kita mulai sesi eksposisi 3 itu sekalian closing seremoni KTA itu pukul 9.30. Nanti akan kami ingatkan kembali lewat WA grup peserta. Begitu. Terima kasih. Oh, untuk talk show linknya link eksposisi ya kakak dan abang sekalian. Secara detail akan kami informasikan melalui WA grup. Begitu. Terima kasih sekali. Sampai jumpa nanti pukul 18.30 di CDT Talk Show. Terima kasih Bang Ruli, terima kasih Ray, terima kasih untuk semua yang hadir di kapsel tertutup. Ada Hendy, ada Evina, ada Jimmy, ada Kak Ernika Yohana. Jangan lupa sapa Darling ya. Iya, mulai besok. Good morning, darling. Good morning, darling. Besok good morning, darling. Jangan lupa ya, sapa Darling. Jangan lupa. Jangan dicuekin ya. Tolong dong, Ray. Dipoto, Ray. Oh, kita foto bersama ya, Bang. Saya ambil ya. Ray. Aduh. Iya, kita nggak Abang foto. silakan untuk Awak on dari cam. tadi. Kita akan foto bersama. Saya Mau capture. laporkan buat kekasih saya ini. Hai. Sorry, lupa nggak Kakak masuk. abang kita on cam Kakak dulu abang, ya. Kita boleh minta untuk on cam. Yang bertahan sampai akhir inilah. Iya. Ya. Ketiga ya. Udah hilang 20, udah hilang 20. Tiba-tiba hilang 20, saya ambil capture dulu lah sambil ya. Silakan ambil posisi terbaik, senyum terbaik. Oke. Tinggal 30 Bang yang foto. Gak apa-apa. Saya tunjukin sama istri saya nanti, kekasih saya. Kekasih hati.
Oke, baik. Terima kasih Bang Ruli, Ray, dan kakak dan abang yang lain. God bless Sampai you. jumpa Tuhan berkati 18.30. ya. Sama-sama, Bang. Semangat lanjutkan acara. Thank you Bang Rudi. Bye bye. Bye-bye. Sampai Makasih. jumpa 18.30 rekan-rekan. Bang Ruli dan Ray, kita doa doa bersama dulu ya sama Kare. Oh, mau berdoa dulu? Ya, Ray? Ya. Mau berdoa dulu? Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena ada kesempatan bagi kami Tuhan untuk jadi rekan kerja Allah, memperlengkapi alumni-alumni, terkhususnya alumni yang memiliki relasi berpacaran dan akan menuju pernikahan. Kami berdoa kiranya pemaparan